Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mari kita awali kajian kita dengan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Kalau Imam Ahmad meriwayatkan nomor hadis 2803. Suatu kali Ibnu Abbas beliau itu berboncengan dengan Nabi, dan usianya ketika itu masih usia anak-anak. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha tajidhu amamaka. Wahai anak, peliharalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan engkau dapati di depanmu. Ta'arraf ilallah, kenallah Allah, firaka, dalam keadaan kamu senang, dalam keadaan kamu lapang, ketika kamu sedang bersuka-suka, ya'rifka fi syiddah, nanti Allah akan mengingatmu ketika kamu mengalami kesusahan, kepayahan, penderitaan. Kira-kira itu cuplikan hadis panjang. Nah, kaji kita kini setelah semalam kita memahami tentang paradunya berdoa itu maduk hati, fokus atau khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang muncul daripada min qalbin ghafilin lahin, doa dari hati yang lalai lagi lengah. Untuk itu perlu ketika kita berdoa sungguh-sungguh dari hati, bukan hanya gerak bibir, bukan hanya hafal doa-doa panjang-panjang, tapi hati kita entah kama-kama. Itu kaji semalam, hudurul qalbi. Kita bacakan yang disampaikan oleh Imam Bukhari semalam dalam kitab Adabul Mufrad. Innallaha la yaqbalu min musammi'in. Allah tidak akan menerima amalan termasuk doa daripada orang yang suka memperdengar-dengarkan amal. Bahas supaya tahu orang di karya-karyaan, di sangian-sangian terangnya orang musammi' dia. Wala mura'in. Allah juga tidak akan menerima amal ibadah termasuk doa dan zikir orang yang memamer-mamerkan, memanggak-manggak, memperlihat-lihatkan supaya viral, populer dan masyhur. Wala la'ibin. Dan Allah juga tidak akan menerima ibadah termasuk doa-doa zikir yang bermain-main, la'ib, yang muncul, yang timbul daripada orang yang bermain-main dalam ibadah, dalam doanya. Illa, melainkan Allah akan menerima doa orang yang muncul, timbul daripada hati yang mantap, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang khusyuk. Itu kira-kira kaji semalam. Sesuai dengan kaedahnya, ilmui segala sesuatunya dulu sebelum berbuat.
Jadi kalau kita ke berzikir, kalau kita ke berdoa, ilmui dulu tentang doa itu, ketahui tentang doa itu dulu. Apakah syarat-syaratnya, kaifiatnya, adab-adabnya, dan yang bertalian dengan doa itu sendiri. Karena beramal tanpa ilmu lebih cenderung besar salahnya. Lebih-lebih jahilun mutanassikun. Orang jahil, orang bodoh, rajin beribadah tapi tidak berilmu dan tidak muah menengah ilmu. Jahilun mutanassikun. Orang jahil. Kalau bahasanya orang jahil itu orang ongok. Mutanassikun, rajin beribadah tapi tidak muah berilmu, tidak muah bertanya tidak. Iko rusaknya namanya fasadun kabirun, sangat berbahaya rusak. Apalagi nanti ada lonan maikui di belakang, dia parah lah. Di situ termasuk ketika berdoa pun harus kita ilmu. Di antara hal yang mesti pula kita ketahui setelah hati hadir, khusyuk, fokus, konsentrasi, namanya acok-acok sering-sering berdoa kepada Allah. Tiba di awal nak kempe, jangan ketika tasapi saya mengengkeng. Halo, lagi, mengah. Jangan ketika tasapi saya mengengkeng. Sakit beko Allah 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 Allahi. Tanyayo sengsara, tunalah itu ketika tersapi mengengkeng. Jadi itu doa fi raqa wa syida. Terus berdoa ketika lapang, ketika sampai, ketika senang, ketika susah, ketika sehat, ketika sakit. Pesan Nabi tadi kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallah. Ta'arraf ilallah. Kenallah Allah itu, dan teruslah engkau berhubungan dengan Allah itu ketika raka. Ana raka lapang, senang, sejahtera, aman. Sarang sehat, sarang lagi, terus bermakrifah kepada Allah, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi kepada Allah, beribadah, taat, bermasalah. Termasuk berzikir, berdoa, doa. Kalau itulah yang kau lakukan, nanti ketika engkau mengalami syada'id, namanya syada'id, mengalami kesusahan, kepayahan, kesulitan, penderitaan, sakit dan segala macam, maka Allah pasti akan mengenalmu pula, karena kamulah kenal dengan Allah ketika lapang. Itu perintah. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id. Siapa yang ingin, siapa yang suka, dan siapa yang senang bahwa doanya akan dikabulkan, diperkenalkan, akan dijabahi oleh Allah ketikanya susah, ketikanya menderita, ketikanya payah, maka fal yukthir doa fi raqa. Banyak-banyak, acok-acok, sering-seringlah berdoa kepada Allah ketika lapang, ketika senang. Kuncinya. Istilahnya kan begitu. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan kita. Kenal dikenal, ingat diingat. Jadi kita ingat Allah ketika lapang, nanti ketika susah Allah mengingat kita. Ta'arraf billah. Kenallah Allah, ingatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, berdoa, berzikir, dan berhubunglah dengan Allah. Ketika kamu lapang, ketika senang, ketika bahagia, ketika aman, nanti ketika kamu susah, Allah yang akan mengenal. Kita ambil contoh, itu namanya sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, bahwa
Satu contoh, Nabi Yunus alaihi salam. Yunus, falaula annahu kana minan musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat As-Saffat, surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 1-3 Jikalau seandai sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang suka bertasbih kepada Allah sebelum ditelan oleh ikan dan dibawa menyelam ke lautan dalam, andaikan Nabi Yunus itu tidak termasuk sebelumnya ditelan itu orang yang suka bertasbih. Tasbih kan zikir. Lalabitha fi batnihi, pastinya akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai di kiamat, mati berkubur sudah. Tapi lantarannya Nabi Yunus sebelum beliau mengalami musibah seperti itu, dekat kepada Allah, sentiasa bertasbih, berzikir, berdoa, berbuat taat, berbuat ibadah kepada Allah, maka ketikanya ditelan ikan, Allah selamatkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca dan diselamatkan. Kata para ulama, andaikan Nabi Yunus sebelum itu orang yang tidak dekat kepada Allah, tidak selalu berhubungan dengan Allah, berdoa, beribadah, berbuatan segala macam, Allah tidak peduli. Biarlah nak berkubur di perut ikan. Itu contoh Contoh kedua lah, orang yang terkurung di gua, terkenal dalam hadis sahih, terkurung 3 orang dalam gua. Ketika jalan-jalan bermusafir, kemudian berteduh di sebuah gua, tiba-tiba longsor, tertutup pintu gua oleh batu gadang, tak taluk digeser. Nabati gua menggeser, tak taluk menggeser. Lalu ada yang berkata, yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya Allah. Maka masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadikan amal baik kita salamoko. Jadikan amal baik kita salamoko, amal saleh kita salamoko sebagai sarana alat untuk terkabulnya doa. Maka masing-masing nanti go cakap tu, bang ingat-ingat gerakan amal ibadah ketaatan yang pernah dilakukannya untuk Allah, supaya mereka yang dalam sampik diselamatkan Allah. Dulu ketikanya lapang, ketikanya senang, lagi mengingat Allah, lagi beribadah kepada Allah, lagi taat kepada Allah. Nah, jadikan itu sebagai sarana wasilah untuk terkabulnya doa ketika susah. Akhirnya kan selamat nanti ke orang tu. Selamat. Bergeser batu besar yang menutupi gua. Nah, kita buat contoh ke kawak. Contoh kawak. Ketika kita sakit, ketika susah, ketika menderita, ketika sedih, ketika duka, ketika ada problem dan masalah, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Amu ketika dulu senang, sehat, jaya, sukses, Amu suka berbuat ketaatan, membantu, menolong, rajin berimpak, bersedekah, berdoa, berzikir. Kini ku Amu dalam keadaan syada'id, dalam keadaan karb, bantulah Amu ya Allah. Yang arifkah Allah akan menginangmu, mengingatmu dengan mengabulkan permintaan. Maka kalau ingin dikabulkan doa kita oleh Allah, pacok berdoa, berzikir kepada Allah ketika senang, ketika lapang, ketika sehat, ketika lai, jangan ketika mencekok, jangan ketika tasapi tenalah, jangan. Itu kalau kita nukil tadi,
hadisnya, bahwa siapa yang suka man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karab. Siapa yang senang, siapa yang suka untuk dikabulkan, untuk dijabahi, diperkenankan doanya oleh Allah ketika susah, ketika duka, syada'id dan karab. Fal yuksir, maka hendaklah dia perbanyak berdoa ketika lapang. Sebab doa-doa ketika lapang tu namanya kita berkecil, menabung, manduan di puro atau di tonggak betuang. Puro mesti terkena, puro di balik sitagen letaknya. Bagian tuanya kunci-kunci banyak sekali. Puro. Jadi orang yang suka berdoa kepada Allah ketika lapang tu berarti dia sedang berkecil, sedang nyimpan, sedang nabuang. Nanti ketika dia susah, ketika payah, ketika kehidupan sampai, hanya tinggal membuka kecil. Kira-kira begitu. Sari pati hadis tadi. Siapa yang senang, siapa yang suka, Allah kabulkan doanya ketika susah, ketika payah, ketika menderita, maka banyak doa ketika lapang. Sebab doa ketika lapang tu kita kecil. Kalau ingin dibantu Allah ketika susah, bantu orang ketika buat senang. Melapangkan, dilapangkan, memudahkan, dimudahkan, menolong, ditolong. Itu intinya al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan menerima balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Jadi salah satu bagaimana supaya doa-doa kita diijabahi, dikabulkan Allah, itu salah satu. Perbanyak atau persering memohon, meminta, berdoa, berzikir kepada Allah. Kata Abu Darda, qala rajulun, seseorang berkata kepada Abu Darda. Abu Darda salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, Abu Darda. Agaknya ausini, wahai Abu Darda, tolonglah beri wasiat aku, nasihati aku. Kata Abu Darda, uzkurillaha fis sarra, berzikirlah, ingatlah Allah ketika kita lapang, ketika bahagia, ketika senang. Yazkurkullah, nanti Allah akan mengingatmu ketika kamu susah. Fid darra, ketika kamu susah, ketika kamu sulit. Itu pesan Abu Darda. Dan pesan beliau yang lain, sebagaimana tentu dalam kitab Al-Musannaf li Abdul Razzaq, ud'ullaha fi yaumin, berdoalah kepada Allah, engkau kepada Allah, fi yaumi saraika, pada hari-hari bahagia, pada hari-hari suka, hari-hari senang. Jangan lalai, jangan lengah. Sebagai bekal, sebagai persiapan yang akan engkau pakai, yang akan kau minta ketika di hari susahmu dengan doa. Maka siapa yang tak mau menabung, menyimpan ketika pitih, ketika merasai, ini tidak bisa dapat apa-apa. Ini tidak bisa dapat apa-apa. Guru-guru kita mengajari, ajaran guru kita, namanya bertawassul kepada Allah dengan amal kita. Bertawassul kepada Allah dengan amal saleh kita. Anan tawassul, meminta, memohon kepada Allah, menjadikan sesuatu sebagai sarana untuk dikabulkan. Dan sarana ko tiba menjadi namanya pinggalan. Pinggalan. Bahasa Minangno penjolok. Kalau kamu nyebarang namanya titian, sarana. Berdoa kepada Allah menjadikan amal saleh kita sebagai sarana terkabulnya doa.
Maka siapa yang ingin dikabulkan doa Allah, panggakkan, pamerkan amal-amal saleh yang telah pernah kita lakukan yang ikhlas. Panggakkan itu, pamerkan itu. Ya Allah, ambo suka menolong orang, membantu orang, meringankan orang, melapangkan orang, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Kini ko ya Allah mu butuh, amo sedang susah, amo sedang payah, amo sedang menderita, sedang tersampi ya Allah. Mohon kabulkan permintaan bagi Allah. Mustajab doa. Sabo ado nang kadi panggaannya, ado nang kadi pamerkannya, sampai menabuang. Ya Allah, hamba ketika lapang-lapang itu suka berzikir, suka berdoa, suka memohon, suka mengadu, suka meminta, suka bermasalah. Kini ko mau sedang merasa sedang susah, melalui amal-amal nalah melakukan dulu. Ya Allah, kabulkan doamu, makbul. Contohnya nancako. Ya Allah, amo pernah mempekerjakan sekian banyak orang ketika ambo kayo. Lalu ada seseorang anak buahmu ndak diminta no gajinya. Ketika pembagian gaji, pai miang no, ndak kama-kama hilang no. Lalu gajinya cakap tu, ambo pakai, ambo pergunakan untuk usaha, sehingga menjadi usahanya. Tiba-tiba anak buah mau cakap tu, mantan anak buah meminta gajinya. Kan itu hadis terkenal, minta gaji. Gajinya tinggal, kini kau perlu gaji. Kecil ambo kan anak buah ambo, kira betul bahasanya. Itu semua ternak-ternak, kebun-kebun dan pekerja-pekerja itu tu milikmu saudaranya. Hendak nak meminta gajimu dulu. Gajimu dulu tinggal sih kau sepekan nak bayar gaji. Itu nak minta. Hendak ternak-ternak tu dah. Nampunya ambo. Iya itu. Gaji engkau dulu itulah mau kambang biarkan tu menjadi ternak, menjadi kebun-kebun. Banyak pekerja, ambillah. Dia nak buah bau tu, ya Allah dia ambil nu saudara. Hendak sekecil je. Hendak sekecil tio ditinggal. Tapi ambo tak kecewa, ambo tak marah. Biasa-biasa saja ya Allah. Kalau itu menurutmu ya Allah, amalanmu itu tu ikhlas. Ikhlas Allah, maka melalui amalanmu dan ikhlas tu mulai melapangkan orang, membagi orang. Ambo kini susah. Kami sampai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali engkau. Tolonglah geser batu buah. Kami geser batu buah. Geser batu buah. Itu pentingnya kita banyak-banyak beramasalah. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan ketaatan, dan banyak-banyak berdoa dan berzikir ketika sedang lapang-lapang sana-sana. Kalau ketika sampai lah jadi juru, mengengkeng orang ketika sampai itu lah jadi juru. Lah jalih juru orang kapi pun, sakapi orang mengengkeng juru ketika sampai. Kalau bihan orang beriman kan tak mengenal Allah, tak ketika susahnya, ketika lapang. Jadikan itu sebagai wasilah untuk terkabulnya doa dan permohonan. Ambo termasuk orang yang melakukan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga termasuk barangkali. Cuma anak ambo tu nanti kenal ambo lah. Itu doa, ya Allah, rasanya ambo elok kurang. Kecil ambo kan. Elok membantu, melapangkan, meringan. Tak suka mempersulit. Mempersampik dan syukur. Tidak. Bahkan jarang mau mengecewakan orang. Itu cara mau berdoa kepada Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Maha tahu. Kini kau mau sedang butuh. Sarang perlu. Tidak bisa lah. Tidak kamal lah. Tidak kamal kemengoh dan saudara. Minta mohon dikabulkan doa. Mohon dikabulkan. Tinggal menunggu sudah. Menunggu entah bila kau dikabulkan Allah lah. Ado andaknya nang dipanggakan. Nabi Yunus ada dipanggaknya. Nyo suku bertasbih, berzikir, mengingat Allah. Ketika baru ditolong ikan, dijawab oleh Allah. Andaikan engkau Yunus tidak termasuk orang yang suku dulu bertasbih,
berzikir dengan Allah, maka engkau akan terbanam, terkubur di perut ikan kau. Surah As-Saffat dan surah Al-Anbiya. Sehingga siapa yang sampai, siapa yang susah, bacalah doa Nabi Yunus tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu bukan hanya untuk Nabi Yunus. Surah Al-Anbiya ayat 87. Sekaligus untuk orang mukmin. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87. 87 itu sebelum 88. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 329. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Nan kita baca ujung ayat kau. Wa kadzalika, seperti itu pula lah kami akan selamatkan orang-orang mukmin dikala orang-orang mukmin itu mengalami petaka musibah, kesusahan, kesempitan, penderitaan. Model Nabi Yunus kah. Kalaunya lain suka berhubungan dengan Allah ketika lapang, berdoa, berzikir, berbuat taat, beribadah kepada Allah. Kalau ayat atas kan itu bunyinya. Dan Zunnun itu kan gala Nabi Yunus. Zunnun namanya. Zunnun Nabi Yunus. Idzahaba, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Bahawa kaumnya tidak mau dibantu. Salamu itu berdakwah tidak mau dibantu. Bahkan menentang, mengancam, mengintimidasi, menteror, bahkan minta supaya datang azab. Lailang anunya, tak bisa lah tinggal pergi tanpa izin Allah dan tanpa Allah perintah pergi. Bagi seorang rasul itu suatu kesalahan, seorang rasul sebab pergi tanpa izin Allah. Fazanna, dan Nabi Yunus itu mengira, menyangka allan naqdira alaih, bahwa kami tidak akan menyempitkan atau tidak akan menyulitkannya lantaran meninggalkan kaumnya. Dia kira kami akan biarkan dia begitu saja. Maka ditimpakan kepadanya suatu bala, satu cobaan akibatnya meninggalkan tanggung jawab tiba di Nabi Yunus. Maka kan dilutok oleh ikan. Lalu ikan Allah perintahkan untuk menelan saja. Menelan saja. Jangan dilumat habis. Karena ikan itu adalah makhluk Allah, patuh kepada Allah. Banyak lo dongeng kisah kok, dongeng lo. Buat masalah Nabi Yunus dalam perut ikan, mencalik pemana lautan, tu dongeng ni percaya. Nya dihukum, disangsi lantaran meninggalkan kaum. Dapat bala, dapat cobaan. Di ayat sahaja ketika itu fanada, maka dia berdoa memanggil Allah. Fi zulumat, dalam kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Jadi zulumat. Tak tarang pada ikan tu galam. Cuba lah masuk Pak Yaman. Pak Yaman, selama aku kamu masuk ikan kamu juang saya. Kini aku masuk aku menjual ikan. Baiklah ke kebun binatang tu masuk aku menjual ikan. Kalau baca cara itu kan ikan palsu, kan ikan itu judulnya ikan kan. Kau ikan palsu, kau ala nama ikan. Fi zulumat, dalam kegelapan para ikan sampai mah kegelapan lautan, sebab ikan besar pasti menyelam ke dalam lautan.
dan kegelapan malam. Seruannya itu seruannya. La ilaha illa anta subhanaka. Diulangnya balik macam subhana. Karena beliau suka bertasbih kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Kau pengakuan namanya. Aku termasuk orang yang zalim. Maka Allah kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Inyo beliau termasuk orang yang suka berbuat taat, berbuat ibadah, beramal saleh, berdoa, berzikir kepada Allah ketika sebelum menepik cobaan itu. Cuma karena beliau meninggalkan kaumnya dihukum oleh Allah. Kalau awak boleh saja meninggalkan kaum, tidak siapa-siapa orang makwa dia keadilan mati selamat makwa aku. Tidak masalah dah. Sejak awak nak jadi ketua apa nak melengah orang lain, tak masalah dah. Sebab awak dan Nabi Yunus. Tapi kalau Nabi Yunus salah beliau, karena beliau rasul, diutus untuk kaum beliau. Itu makanya Nabi Muhammad tidak amuah meninggal Makkah sebelum dapat perintah. Kaum muslimin lah pindah. Ada yang pindah ke Habsyi, ke Ethiopia. Kena pindah sana. Kemudian pindah ke Medina. Lapai orang, beliau kan termasuk kelompok terakhir. Sebab belum dapat exit permit. Kalau bahasa Arabnya, dapat exit permit. Lah dapat isyarat untuk pindah, baru beliau berangkat meninggalkan Makkah. Nabi Yunus tidak dapat perintah. Aku namanya satu kesalahan bagi seorang rasul. Dihukum beliau dengan cara naik kapal. Kiranya kapal itulah syarat muatan dalam undang-undang perkapalan. Undang-undang perkapalan, kalau kapal oleng harus dibuang isi. Nah, ya orang-orang harus dibuang. Diundi sampai 3 kali undian, nama Nabi Yunus keluar. Orang tak muah sebab orang tahu, oh hamba Allah yang baik itu. Orang tak tahunya Rasulullah, buat di tempat lain. Tapi tampilan baik, bagus. Ada ulang undi, mana boleh? 3 kali, akhirnya beliau menceburkan diri ke lautan, langsung ditampung oleh ikan, nampak bagi orang-orang. Nampak bagi orang, dilutuk ikan. Itu namanya hukuman, sanksi, bala untuk beliau. Bala. Ketika beliau dalam keadaan bala, itulah berdoa beliau. Andaikan beliau tidak kenal, ya Allah Assalamualaikum, akan menjadi kuburan para ikan itu sampai hari kiamat. Dan kita petik di situ, kata para ulama. Begitulah. Pamerkan, banggakan kepada Allah, nak ke orang dah. Ya Allah, ambo salamu kuah ya Allah. Elok mana? Lebih-lebih ada orang mau makan minum elok mana bagi orang tu. Elok, pamerkan elok. Amal saleh kita, ibadah kita, ketaatan kita, perbuatan baik kita dan selamat pamerkan kepada Allah yang ikhlas-ikhlas. Akini ku ambo sedang menderita, sedang payah, sedang susah. Nah, siapa yang ingin dikabulkan doanya ketikanya susah, maka banyak berdoa, berzikir, berbuat amal saleh ketika lapang. Aman itulah kira-kira. Nak takabur doa awak berkecil lah ketika lain. Buat berdoa ketika lapang, ketika senang, ketika gembira tu berkecil. Kan? Because ketika susah tinggal membuka puro yang lain. Kayak betul kan? Puro itu memang puro. Kalau lahirlah selesai kerja. Selesai kerja. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.